Padahal kalau nggak salah kemarin juga Elon Musk mengganti ini ya, logo Twitter yang biasanya buruk menjadi logo anjing yang merupakan logo dari Shiba Inu ya, salah satu aset kriptonya ya. Itu nggak berpengaruh ya ke peningkatan? Ya, kalau kita lihat sekarang sih ya Elon Musk ya, tapi Elon Musk aja harus Twitter aja belum benar gitu ya. Ya ini dulu tuh sempat Elon Musk pernah mempopulerkan juga bahwa ya bisa beli mobil Tesla loh dengan menggunakan aset kripto. Pada saat itu ada Dogecoin, kemudian ada Bitcoin, sekarang juga ini. Jadi artinya memang ya sebagai influencer kripto ya atau yang punya kepentingan itu ya sah-sah saja. Tapi bagi mereka yang mungkin sebagian ada yang trauma pada waktu puncak 2020 mereka rajin beli, kemudian terjadi panic selling di 2022, 2023 awal. Banyak yang melihat bahwa ya saya tuh sebenarnya berinvestasi kripto karena apa? Karena itu ikutan lama ya, atau FOMO itu fear of missing out, atau karena memang paham bahwa yang mendasari teknologi dari kripto yaitu blockchain itu memang teknologi masa depan dalam sistem keuangan global. Nah kadang-kadang yang mundur itu yang FOMO ini yang Elon Musk melihat begini ke sana, kemudian ada influencer sedang pom-pom beberapa aset kripto ya. Dan tidak sedikit yang trauma itu juga sebenarnya baru sadar terakhir ketika dia masuk dalam modus penipuan berkedok aset kripto. Nah ini yang menjadi problem kita. Jadi begitu terkenalnya kripto, begitu cepatnya sampai orang agak bingung membedakan antara dia sebenarnya berinvestasi di platform yang legal atau kemudian berinvestasi di platform bodong. Nah sekarang ini kira-kira masa-masa untuk memulihkan lagi pasar kripto dari yang FOMO, dari yang coba-coba, dari yang kemudian exchange jadi nggak bertanggung jawab, penerbitan koin yang ternyata bodong. Itu sekarang sudah ada diskusi di pasar kripto, sehingga kita berharap bahwa yang kolaborasi masih kualitas dari pasar kriptonya harapannya jauh lebih baik sekarang ini dibandingkan pada waktu puncak ini. Kalau bicara berkaitan dengan kalau kita investasikan, logikanya kan bicara berkaitan dengan ini ya, apa namanya, faktor resiko ketika kita berinvestasi. Kalau terlihat memang tadi disampaikan atau saya melihat pengamat juga memang kayaknya kalau untuk seusia 40-an ke atas ke kripto ini agak beresiko ya. Ini sejauh mana sebenarnya apa namanya faktor resiko ya kita ketika masuk ke kripto ini? Ya, sebenarnya ya resiko itu dimulai dari kita memahami atau tidak terhadap produk investasi. Saya pikir kalau di atas 40 tahun tapi dia punya pengalaman lama di bidang teknologi misalnya, atau mantan karyawan perusahaan teknologi yang kebetulan misalkan dia paham sebenarnya kripto ini apa, dia baca white papernya, dia baca perusahaan penerbit koinnya, kemudian dia memahami resiko-resikonya, bahwa ini adalah aset tidak berwujud, bahwa ini adalah aset yang tidak bisa dikendalikan kecuali oleh market demand, supply dan demand. Maka untuk usia di atas 40 tahun dengan karakteristik yang paham ini barang atau investasi apa, ini ada masalah sebenarnya. Dan ada beberapa juga masih buka di pasar kripto. Nah, problemnya adalah mereka yang tidak punya waktu untuk belajar. Sehingga ketika ada artis, ada influencer bilang, kita mau nerbitin aset kripto, kita mau bikin koin kripto, itu mereka hanya percaya pada orangnya. Tapi begitu ditanya, gimana harga itu dibentuk dari apa dan kripto ini penggunaannya untuk apa, dia nggak bisa jawab. Nah, generasi yang seperti itu yang memang harus hati-hati dan sebaiknya memang menghindar kalau memang dana tidak terlalu banyak atau uang yang digunakan bukan uang dingin tapi uang simpanan, bahkan uang hasil pensiun. Nah itu sebaiknya jangan masuk ke kripto. Begitu ya. Karena emang resikonya cukup tinggi ya. Kalau sekarang kira-kira perusahaan apa sih yang dari segi apa namanya aset kriptonya yang cukup bisa dikatakan cukup aman, Bang Iman? Ya sebenarnya kalau dibilang